Juah-juah man banta kerina perpulungan kekelengan kami khususnya perpulungan GBKP Runggun Tangerang ijai bas mingguenda bancika kita ras-ras RPJJ secara virtual arah media elektronik arah teknologi jana te kami enda la mengurangi keriahan ras perenungan tanang dangi nas PJJ. Ope dengar ras-ras kita morati nas PJJ ta si pebulat ukurta ras kita toto kita. Tuhan di bata Bapa kami siringan ibas surga sehken kami bujurman bandu ija ibas paksa enda bancika kami ngelakukan PJJ secara virtual mindo kami kesahandu sibadia sing kuasai pusuh praten perpulungandu ibas rumah nas skalak-skalak sing ngajari kami guna ngangkai kebenaran firmandu si pepan kenca dengan si pengasuh kami guna dalan kenca bas geluh kami si tetep wari kampe si mimpin si nampati si ngajari kemahandu gelah ngasup kemahandu nehken kebenaran firmandu bagi sentudu rasura-surandu ngerana dagi kamu Tuhan arah nas PJJ kami ngosikap kami dengkehken firmandu ibas gelar Tuhan Yesus reh kami rtoto ras ngatakan bujurman bandu haleluya amin. Perpulungan si kelengi Tuhan nas PJJ bas mingguenda ibuat ibas padan simbaru kitab Kolose pasal 3 ayat 1-4. Kami membacakannya kepada kita dalam bahasa Indonesia, demikian firman Tuhan. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Sehijenda pengogen kata dibata si jadi nas PJJ ibas mingguenda. Salam man banta krina ras kalinari katakan kami selamat Paskah. Tema PJJ bas mingguenda ipekeke ras Kristus. Ipekeke ras Kristus enda lidengah kaitena hubas Paskah si baru dengar ras-ras kita ngikuti sa. Tema kebaktin Paskahta si pimpin modramen secara live streaming baswari minggunai kami pikir nas dan temanya sangat relevan buat kehidupan kita pada saat ini di mana temanya olam biar jangan takut baik malaikat maupun Yesus mengatakan hal yang sama kepada Maria Magdalena dan Maria yang lainnya yang pergi pagi-pagi subuh ke kubur. Jangan takut, pergilah dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka mendahului aku ke Galilea dan di sana mereka akan melihat aku. Di Galilea murid-murid akan melihat Yesus yang sudah bangkit itu. Di Galilea murid-murid akan menyaksikan Yesus yang hidup selama-lamanya. Maut telah dikalahkan oleh Yesus. Kematian dan dunia orang mati tidak dapat menguasai Yesus. Yesus mengalahkan kematian. Yesus menjadi jaminan kebangkitan dan kemenangan orang-orang percaya. Haleluya. Perpulungan si kelingi Tuhan
kita pun sering mengatakan kebangkitan Yesus adalah kebangkitan kita. Kemenangan Yesus adalah kemenangan kita. Yang menjadi pertanyaan, bagaimanakah kebangkitan Yesus itu menjadi kebangkitan kita? Bagaimanakah kebangkitan Yesus itu menjadi kemenangan bagi orang-orang percaya? Dan tentang hal ini Paulus telah menuliskannya di dalam Kolose pasal 2 ayat 12, di mana di sana dikatakan, karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Di sini jelas bahwa ketika kita dibaptiskan yang didasarkan kepada kepercayaan kita kepada Kristus, yang didasarkan kepada iman kita kepada Kristus, maka baptisan itu sama seperti kita juga telah dikuburkan, sama seperti Kristus dikuburkan, dan ketika Yesus dibangkitkan, kita juga bangkit bersama-sama dengan Kristus. Jadi ketika kita menerima baptisan yang dilandaskan kepada kepercayaan kita kepada Kristus, iman kita kepada Kristus, maka pada saat itu kematian Kristus menjadi kematian kita. Waktu Yesus dikuburkan, kita juga turut bersama-sama dikuburkan. Dan ketika Dia bangkit pada hari yang ketiga, maka kebangkitannya itu juga menjadi kebangkitan kita. Amin. Ya. Kebangkitan Yesus menjadi kebangkitan kita. Nah, oleh karenanya dalam nas PJJ kita, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, maka ada dua hal yang dikatakan di sini. Yang pertama, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Apakah firman ini menyuruh kita mengabaikan kehidupan kita yang sekarang di dunia? Mengabaikan kebutuhan-kebutuhan kita sekarang dan segala permasalahannya? Tentu tidak, karena kita sekarang masih hidup di tengah-tengah dunia ini. Kita juga harus tahu bahwa segala kebutuhan-kebutuhan yang kita perlukan untuk hidup sekarang ini juga perlu kita miliki. Tapi apakah yang dimaksudkan di sini? Carilah perkara di atas, pikirkanlah perkara-perkara di atas. Artinya bahwa ketika kita menjadikan perkara-perkara di atas itu di mana Yesus ada, ketika kita memikirkan dan menjadi hal yang utama dalam hidup kita, bagaimana tentang kehidupan surgawi itu, maka itu akan menuntun kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Ketika kita mengarahkan hidup kita kepada perkara-perkara surgawi, maka itu akan menggerakkan kita melakukan dan menjalani hidup kita benar di tengah-tengah kehidupan kita sekarang. Rick Warren dalam bukunya The Purpose Driven Life, hidup yang digerakkan oleh tujuan. Tujuan itulah yang menggerakkan hidup kita. Tujuan itulah yang menentukan apa yang kita kerjakan pada saat ini. Oleh karenanya, ketika perkara surgawi itu, ketika perkara di mana Yesus duduk itu menjadi hal utama dalam hidup kita, maka hal itulah yang akan menggerakkan hidup kita pada saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Mengenai ini, Paulus telah menyatakannya berkali-kali dengan bantah. Uga maka Paulus banci bas kerina keadaan yang geluh bagi singenati Tuhan. Ibas kerina persoalan Paulus ngeluh bagi singenati Tuhan. Sebab Paulus ngeluh ija tujuan utamana ema mendatkan perkara-perkara surgawi. Salah sada ayat si terkenal si katakan Paulus ibas Roma 8 ayat 18. Di sana dikatakan, di mana aku yakin penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan
dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Man Paulus, kemuliaan surgawi si utama man bana tujuan final hidupna. Maka penderitaan si gundaria penina lakai kalpe ibandingkan ras kemuliaan sisikapkan di bata man banta. Hidup yang digerakkan oleh perkara-perkara surgawi. Hidup yang digerakkan oleh tujuan yang terpenting di dalam hidup Paulus. Maka di tujuan si utama dan pertama bas kegeluhenta laban cilang mabai kita memiliki cara hidup yang benar. Yang kedua, ketika hidup kita sudah dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, di dalam ayat 3 tadi dikatakan, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah. Sekali lagi, bahwa melalui baptisan yang dilandaskan kepada keyakinan iman kita akan Yesus, kepercayaan kita kepada Yesus, maka baptisan itu di sana kita sudah mati bersama-sama dengan Kristus. Dan ketika kita hidup, maka hidup kita tersembunyi bersama-sama dengan Kristus di dalam Allah. Perpulungan sekeliling Tuhan, bagaimanakah menggambarkan yang paling tepat hidup kita yang sekarang, hidup yang tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah? Kami pikir apa yang dikatakan oleh Paulus dalam Galatia 2 ayat 20 sangat tepat menggambarkan hidup yang tersembunyi bersama dengan Kristus. Di mana di sana dikatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman kepada Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi hidup yang kita hidupi sekarang adalah hidup bersama dengan Kristus, dan hidup yang kita hidupi dalam daging adalah hidup dalam iman kepada Kristus. Artinya bahwa bukan keakuan kita lagi, tetapi apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita katakan, apapun yang kita lakukan, semuanya karena Kristus yang ada di dalam diri kita. Jadi hidup kita memantulkan teladan Kristus. Hidup kita menunjukkan hidup Kristus itu sendiri. Itulah artinya hidup tersembunyi bersama dengan Kristus. Jadi apapun yang kelihatan dari hidup kita, semuanya itu adalah teladan daripada Kristus, perbuatan-perbuatan daripada Kristus. Oleh karenanya sekali lagi di bagian akhir PJJ kita ini, ketika kita mengarahkan hidup kita kepada perkara-perkara di atas di mana Yesus hidup, kepada perkara-perkara surgawi, maka itu akan menggerakkan kita melakukan, menjalani kehidupan yang benar. Maka itu akan memimpin kita kepada kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan perkara-perkara di atas itu senantiasa berkaitan dengan 4 hal, yaitu kebenaran, kebaikan, keadilan, dan kasih. Ketika kita memikirkan perkara-perkara surgawi, maka 4 hal ini pasti akan mewujud di dalam kehidupan kita sehari-hari. Perpulungan sekeliling Tuhan, teman tak enda ikaitkan ras Paskah bagepe ikaitkan ras hari ulang tahun KAKR yang ke-130 tahun. Ini mengingatkan kita bahwa sejak kecil anak-anak kita harus diarahkan supaya mereka mengetahui bahwa yang terpenting dalam hidup mereka, terutama dalam hidup mereka, yaitu memikirkan perkara-perkara surgawi. Mengapa kami katakan demikian? Sebab Yesus pernah dengan tegas mengatakan, apa gunanya dunia ini beserta seluruh isinya menjadi milikmu, tetapi engkau kehilangan nyawamu. Artinya, kai gunana man bandu gia krina dunia endaras isina adi kebenen kegeduhan sirasa lalap kamu. Enda kuakap jadi perenungan si paling penting membantah. Ibas kita memperingati HUT KKR ke-130 tahun.
penting siswankan man anak-anak ta sejak dini bagaimana mereka benar-benar mengutamakan hidup berkenan di hadapan Tuhan. Bagaimana mereka melihat dan tahu bahwa perkara-perkara surgawi itu adalah perkara-perkara yang utama di dalam hidup mereka. Kalau boleh kita melihat bagaimana Israel mendidik anak-anak mereka. Mulai dari umur 0 sampai 13 tahun. Mereka mendidik Taurat. Mereka menanamkan Taurat di dalam diri anak-anak mereka. Supaya ketika mereka besar, mereka tahu bahwa Taurat itu nomor 1 di dalam hidup mereka. Hidup berkenan di hadapan Tuhan itu yang terpenting di dalam hidup mereka. Dan kita tahu bahwa hidup takut akan Tuhan adalah dasar ilmu pengetahuan, adalah dasar kita menerima hikmat di dalam hidup kita. Oleh karenanya, melalui nas PJJ ini, sekali lagi kita diingatkan sebagai orang tua, mari arahkan hidup kita kepada perkara-perkara di atas. Maka itu akan menggerakkan kita hidup benar, hidup berkenan, termasuk bagaimana mendidik anak-anak kita. Dan ketika itu kita lakukan, seperti yang dikatakan tadi dalam ayat 5. Apabila Kristus yang adalah hidupmu itu menyatakan kemuliaannya, maka kamu pun akan menerima kemuliaan itu. Adi perkara-perkara surgawi jadi tujuan utama bas geluh ta. Jangan geluh kita mencidahkan biak-biak Kristus bas kegeluhan ta. Maka ibas kerehen Kristus pagi mencidahkan kemudian na. Kita pe ikut mendatkan kemuliaan Kristus. Kita pe ikut ngalokan kemuliaan Kristus sisikapkan di bata man banda. Endam kata di bata si baca sahkan kami, di bata si masu-masu kam kerina, si masu-masu kita kerina perpulungan, khususnya ibas masa-masa pandemi COVID-19 senda, baca kita tetap ngeluh. Bagi singenate Tuhan ikawalina kita, jana tetap kita lihat ibas majua-jua. Ras kita bertoto. Bujur Tuhan sehken kami manbandu, ngoras ras kami ngorati kebenaran firman du. Maka kami ngomate arah pridin kami kiteken kini teken kami man Tuhan. Janah ngoka kami ikut ke keras Kristus. Janah ibas kami ngoke keras Kristus. Maka geluh kami lid ibas persadan kami ras Tuhan. Sampati kami Tuhan, gelah ngasuk kami cidahkan. Biak-biak Kristus ibas tengah-tengah geluh kami. Janah tek kami ibas paksana pagi Kristus. Mereken kemuliaan man kami. Maka kami pe ikut mendatkan kemuliaan Bujur Tuhan, pasu-pasundu kerina perpulungan do, khususnya perpulungan do silit GBK Perunggun Tangerang. Kam simpedauh kerina perpulungan do, ibas bahaya pandemi virus corona ini. Jaga kawalindu kerina perpulungan do. Cenari pasu-pasundu perpulungan do, ibas kesehatan na, ibas aktivitas na, gelah ibas pasu-pasundu perpulungan do pekelik bas menjua-jua. Adir kita kan wabah enda genduari kami harus tading rumah. Janah melala pencarian kami pe enggo terganggu. Tapi tek kami Tuhan bayak ibas nikapkan kerina kebutuhan-kebutuhan kami. Maka jari kami meganggang, ajari kami sabar. Gelah banci kami tetap ngeluh bagi singan natendu. Pasu-pasundu pe kerina serayan-serayandu, lakum pe tetap ukur perpulungandu. Ibas ndalani wari-wari geluh kami. Ibas masa-masa pandemi wabah virus corona bas paksa enda. Makuah ada ketindu kami Tuhan, pasu-pasukam kami tetap, ibas gelar Yesus reh kami ertoto, haleluya, amin. Jua-jua membantah kerina.